bahwa nabi palsu ini merujuk kepada Rasul Paulus, dan tentu ini yang harus sanggah ya. Karena Bang Zuma sudah terang-terangan mengatakan bahwa nabi palsu di sini adalah Rasul Paulus. Oke. Jadi saya buktikan bahwa Rasul palsu ini bukanlah Paulus ya. Itulah dia buah dari nabi palsu itu. Maka pada hari terakhir, mereka yang bukan Bani Yakub yang datang kepadaku dengan bersungut-sungut minta bantuan untuk diselamatkan dari api neraka akan kuusir dengan mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Jelas itu saudara. Jadi ketika di dalam kitab saudara Matius 7 nomor 15 sampai 23, di situ endingnya. Jadi percuma kita bolak-balik mau kemana perginya. Yesus memesan Bani Israel agar waspada kepada Kristen. Itu intinya. Karena di luar Bani Israel yang memanggil Yesus Tuhan hanya Kristen. Di luar Bani Israel yang memanggil dan bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus hanya Kristen. Islam kagak, Buddha kagak, Hindu kagak, ateis kagak. Berarti buah daripada nabi palsu dipandang dari sudut Yudaism hanyalah Kristen. Apa bukti? Anda mengatakan merampas. Paulus merampas hukum Taurat, lalu dibagi-bagikan kepada Roma. Apa hubungannya hukum Taurat? Apa hubungannya kitab Tanakh kepada orang Roma? Tapi melalui tangan Paulus menjadi rasul di sana, maka ajaran yang datang untuk Bani Israel pun dirampok oleh Paulus, diberikan kepada Roma, lahirlah kemudian agama Katolik. Assalamualaikum teman-teman. Kesempatan kali ini kita akan saksikan perdebatan yang sangat sengit antara Bang Zuma dengan pendeta Pak Melvin. Yang mana topik pembahasannya adalah siapakah rasul palsu itu. Dan di sini Bang Zuma berhasil membuktikan kalau rasul palsu itu adalah Paulus. Nah teman-teman, bagaimanakah keseruan ataupun sengitnya perdebatan ini? Langsung saja mari kita simak videonya. Ajarkan orang Kristen itu makan segalanya. Andaikan bisa makan tiang listrik pun dimakan sama orang Kristen. Kemudian orang Yahudi berteriak tuh di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah orang yang menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh orang Kristen. Ini orang Yahudi yang teriak seperti itu dalam Kisah Para Rasul. Kemudian ketika Anda mengatakan Paulus mengajarkan kalau perlu jangan kawin, itulah yang dikatakan di dalam Matius 24, bahwa ketika pembinasa keji itu duduk di tempat yang suci, maka dia akan menentang firman Tuhan. Firman Tuhannya jelas mengatakan kepada Adam, beranak cuculah yang banyak. Paulus mengatakan jangan beranak cucu, kalau perlu ya kebiri semua biji pelernya, janganlah ada yang punya anak. Kemudian di dalam nubuatan terhadap Abraham dan keturunannya, Allah menjanjikan kepada Abraham akan menjadi bapa segala besar bangsa, segala banyak bangsa, dan juga anak cucunya akan seperti buih di lautan pasir di pantai. Paulus membantai itu lagi, jangan kau beranak cucu banyak. Ini semua bertentangan. Kemudian kalau saudara mengatakan bahwa nabi palsu itu seperti ini dan seperti itu, kenapa enggak lari langsung ke intinya? Jangan promosikan kerasulan Paulus. Karena Paulus itu satu-satunya manusia di atas muka bumi ini yang menghapuskan seluruh firman Tuhan. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Setelah dia menghapuskan firman Tuhan, baru dia bikin firman sendiri. Jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan begini, jangan begitu. Dia bikin aturan sendiri. Dia mengkudeta Tuhan. Firman Tuhan di dalam Ulangan 4, jangan kau tambahi firmanku, jangan kau mengurangi. Enggak, aku tidak nambah, aku tidak kurangi, tapi ku hapus semuanya. Dengan menjadikan tumbal si Kristus palsu ini di atas tiang salib, agar aku bisa berleha-leha mengajarkan sesuai dengan selera. Jadi Kristus palsu yang diajarkan oleh Paulus ini mengutus Paulus untuk mengajarkan ajaran si Kristus ini kepada pengikut-pengikutnya. Jadi Kristus palsu dan nabi palsu melakukan mukjizat. Dia akan melakukan banyak mukjizat. Matius 24 nomor 24.
Kristus palsu artinya Yesus palsu, dan nabi palsu artinya utusan Yesus palsu akan banyak melakukan mukjizat. Jadi jangan bangga dengan mukjizat-mukjizat Paulus itu. Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi memang menggunakan mukjizat ini untuk nipu orang supaya dianggap dia ini adalah orang benar. Tapi endingnya di mana? Kata Yesus kepada muridnya, Bani Israel adalah satu cakupan kelompok. Dia mengatakan, hei murid-muridku sini, dia waspada kepada orang di luar Bani Israel yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Waspada. Lalu kemudian dia mengatakan, domba itu hanya Bani Israel punya merek. Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada non Bani Yakub yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa mengenal. Jadi Bani Israel ini ditanya, wahai Bani Israel, ya paman, dari buah si serigala yang ngaku-ngaku nabi itu, domba itu, kamu bisa lihat, yaitu orang di luar golongan Bani Yakub membawa namaku, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, tapi bukan Bani Yakub. Itulah dia buah dari nabi palsu itu. Maka pada hari terakhir, mereka yang bukan Bani Yakub yang datang kepadaku dengan bersungut-sungut minta bantuan untuk diselamatkan dari api neraka akan kuusir dengan mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Jelas itu saudara. Jadi ketika di dalam kitab saudara Matius 7 nomor 15 sampai 23, di situ endingnya. Jadi percuma kita bolak-balik mau kemana perginya. Yesus memesan Bani Israel agar waspada kepada Kristen. Itu intinya. Karena di luar Bani Israel yang memanggil Yesus Tuhan hanya Kristen. Di luar Bani Israel yang memanggil dan bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus hanya Kristen. Islam kagak, Buddha kagak, Hindu kagak, ateis kagak. Berarti buah daripada nabi palsu dipandang dari sudut Yudaism hanyalah Kristen. Apa bukti? Anda mengatakan merampas. Paulus merampas hukum Taurat lalu dibagi-bagikan kepada Roma. Apa hubungannya hukum Taurat? Apa hubungannya kitab Tanakh kepada orang Roma? Tapi melalui tangan Paulus menjadi rasul di sana, maka ajaran yang datang untuk Bani Israel pun dirampok oleh Paulus, diberikan kepada Roma, lahirlah kemudian agama Katolik. Pertanyaan saya, apa hubungannya kitabnya orang Yahudi yang diberikan hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda kenapa bisa ada di agama Katolik? Siapa yang membawa ke sana? Si nabi palsu. Silakan Anda jawab. Teman-teman, jawaban Bang Zuma atas asumsi dan juga pertanyaan dari Pendeta Pak Melvin sangat mantap sekali ya. Dengan banyak dalil Bang Zuma membuktikan bahwa ternyata Pauluslah nabi palsu itu. Bukti Paulus nabi palsu. Ciri-ciri nabi palsu adalah dengan sombong mengatakan firman yang tidak diperintahkan. Ulangan 18 nomor 22. Perkataan yang di atas namakan Tuhan itu tidak sampai, tidak terjadi, tidak benar. Ulangan 18 nomor 22. Mengatakan dirinya Kristus. Markus 13 nomor 6. Mengadakan tanda-tanda mukjizat untuk menyesatkan. Markus 13 nomor 22. Ya, oke. Dari pembahasan pernyataan dari Bang Zuma, ya artinya bahwa nabi palsu ini merujuk kepada Rasul Paulus, dan tentu ini yang harus sanggah, ya. Karena Bang Zuma sudah terang-terangan mengatakan bahwa nabi palsu di sini adalah Rasul Paulus. Oke. Jadi saya buktikan bahwa Rasul palsu ini bukanlah Paulus, ya. Pertama-tama di Matius 24 ayat 6 ini Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Jadi kedatangan nanti nabi palsu ini, ya, dia membawa perang sesuai dengan Matius 24 ayat 6. Sedangkan Rasul Paulus, ya, jangankan dia mengajak orang memerangi orang, ya kan, selama hidupnya pun lebih banyak dia di penjara. Jangankan dia
mengangkat pedang, mengangkat pisau dapur. Tetapi Rasul Paulus ini pun mengajarkan untuk mengasihi, ya, mengajarkan kedamaian. Galatia 5 ayat 22. Bagaimana mungkin ini kalau ditunjukkan kepada Rasul Paulus? Dan kalau kita kembali tadi ya ke Yeremia 3 ayat 1 ya dan 2, ya, nabi palsu di situ adalah mengajarkan kawin cerai. Ya, kita baca agar nanti jangan saya dianggap fitnah dalam hal ini, ya. Kita baca ya di Yeremia pasal 3 ayat 1 dan 2. Ya. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembali laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzinah dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Ini ya, artinya nabi di sini itu mengajarkan kawin cerai, berarti dihalalkan kalau sudah cerai bisa kembali lagi. Tapi di sini adalah kata Tuhan di sini itu mencemarkan negeri itu. Ayat 2. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang seperti seorang Arab di padang gurun. Ini Yeremia, ingat, catat di sana, Yeremia pasal 3 ayat 1 dan 2. Jadi, kalau nabi di sini ya mengajarkan ya kawin cerai, ya, sedangkan Paulus tadi kalau ditunjukkan kepada Paulus tidak kena, sedangkan Rasul Paulus tadi ya mengajarkan agar orang itu pun kalau bisa, kalau dia sudah, kalau contohnya suaminya atau istrinya sudah mati, sudah meninggal, kalau bisa jangan kawin lagi. Jadi Rasul Paulus ini melarang keras yang namanya perceraian, ya, melarang perceraian. Jadi sesuai dengan ajaran Yesus. Makanya kalau kita baca ya, ini ya 1 Korintus pasal 6 ayat 18 sampai 20. Saya coba baca ya. 1 Korintus 6. 1 Korintus pasal 6 ayat ayat 7. Pasal 1 Korintus pasal 7 ayat 10, pasal 7 ayat 10, ya. Oke ya. Kepada orang-orang yang telah kawin, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, ya. Jadi di sini jelas ya, Paulus melarang perceraian sesuai dengan ucapan Yesus, ya, kata-kata Yesus di Matius 19 ayat 6. Kita baca Matius 19 ayat 6. Matius 19 ayat ke-6, ya. Ini ya, Yesus di sini yang berbicara, ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi sudah jelas di sini apa yang diajarkan oleh Yesus diteruskan, dipelihara oleh Rasul Paulus. Ya, silakan Bang Zuma. Bukti Paulus nanti palsu yang lainnya adalah nubuat penyesatan Paulus. Banyak dalam nubuat Yesus mensinyalir kepada muridnya agar selalu waspada terhadap berbagai bentuk penyesatan. Matius 7 nomor 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaannya, apakah Paulus adalah serigala? Jawabannya tentu ya. Semua Kristiani sendiri mengetahui bahwa sebelum Paulus mengaku rasul, dia adalah penganiaya pengikut Yesus sampai mati, ganas, tanpa batas, dan penghujat, Filipi 3:6, Kisah Para Rasul 8:1-3, 22:45, 26:10-11, Galatia pukul 1:13, I Timotius pukul 1:13.
I Korintus 15:8-9, Kisah Para Rasul 9:1-2. Setelah pengakuan Paulus bahwa dia diangkat menjadi rasul, lalu apakah yang terjadi dengan ajaran Yesus? Benarkah Paulus melestarikan ajaran Yesus atau malah merusak ajaran Yesus? Jawaban dari pertanyaan ini sangat menentukan. Tanpa ada niat untuk memvonis tanpa dasar, lihatlah perbedaan-perbedaan pokok ajaran Yesus dan ajaran Paulus berikut. Yesus tidak pernah membicarakan tentang dosa warisan. Yesus mengajarkan anak-anak itu suci dan empunya kerajaan sorga. Markus pukul 10:14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Oke, satu-satunya agama yang mengajarkan kemudian tentang kesucian terkait dengan hukum laki perempuan itu hanya di Islam. Tidak ada agama, bahkan di Islam itu batasan aurat pun diatur. Ya. Jadi kalau Anda hanya menyinggung Paulus mengajarkan begini, Paulus mengajarkan begitu. Tapi jangan lupa, yang Anda kecam itu justru bertaburan di dalam perjanjian lama. Dan Tuhan tidak pernah menghukum kemudian orang-orang yang melakukan pencabulan. Bahkan di dalam perjanjian lama itu perintahnya malah bersinalah, bersinalah, bercabullah, bersinalah. Aku tidak akan menghukum anak-anak gadismu ketika mereka melakukan persinahan. Jadi itu nggak jadikan sebagai dasar pijakan membahas tentang nabi palsu. Itu hanya Anda mencari-cari jalan untuk menuduh Nabi Muhammad, tapi tidak akan pernah sampai ke sana. Kenapa? Daud mengintip orang mandi, istrinya orang. Istrinya orang yang lagi mandi, kemudian ya seperti itulah adanya. Ngeri kalau saya baca Bible. Berbicara tentang Kejadian 35, Kejadian 38, 2 Samuel 13, Yeremia 2, kemudian Yehezkiel 16, Hakim-Hakim 16. Itu ngeri kali kalau bahas Bible, Bang. Jadi bukan sesuatu yang bisa jadikan rujukan seperti itu. Kalau kita baca Yehezkiel 23, aduh hancur. Bisa rungkat ini apa? Komal. Yehezkiel 23 nomor 3. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Jadi kembali kepada tema, kalau Anda membawa Yeremia 3 misalnya, justru saya bangga menjadi orang Islam. Karena data yang Anda bawa itu terkait dengan adanya Arab. Di situ dikatakan bahwasanya orang-orang yang tidak pernah melakukan persinahan seperti diumpamakan lagi ke Arab tuh. Diumpamakan ke Arab, tapi kalau bercerita tentang persundalan, bercerita tentang persinahan, itu wow, luar biasa dalam Bible. Coba Anda ulang nanti Yeremia 3 yang Anda baca dan Anda selami baik-baik. Apakah itu hinaan kepada orang Arab sehingga Arab dijadikan sebagai contoh? Apakah kemudian ada cerita orang Arab melakukan hal-hal seperti itu? Atau yang melakukan persundalan sampai ada cerita bapak ditidurkan kemudian anaknya gonta-ganti memperkosa bapaknya? Itu nggak ada dari bangsa Arab yang melakukan hal-hal seperti itu yang tidak senonoh. Justru kalau kita melihat di mana di dalam Bible ada persundalan, persinahan yang dilakukan oleh orang Arab, nggak ada. Justru orang Arab sebagai contoh di situ yang tidak melakukan kemaksiatan. Lalu kemudian kembali kepada tema kita terkait dengan ucapan Yesus. Jangan mengunggulkan Paulus dulu, ucapan Yesus dulu yang Anda uraikan, Anda selesaikan. Waspadalah kepada kalian, akan datangnya seorang penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu dulu. Siapa yang datang kepada murid Yesus yang awal mula? Apakah Nabi Muhammad atau beliau adalah Paulus? Kita terang-terangan aja, karena tujuan diskusi ini adalah untuk ya tentu menjatuhkan orang, menjatuhkan agama lawan diskusi. Maka enggak usah malu, sampaikan aja Nabi Muhammad begini, enggak usah malu. Saya pun akan menyangga itu. Tetapi saya pun punya hak mengatakan bahwa itu adalah Paulus. Penistaan nanti, Bang. Penistaan nanti. Enggak ada penistaan. Selama yang kita sampaikan itu adalah kebenaran. Contoh, ketika Yesus berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Itu nasihat Yesus kepada Bani Israel. Nah, siapa yang datang kepada murid Yesus? Yang dinasihati oleh Yesus ini? Apakah Nabi Muhammad atau Paulus? Kan Paulus. Dari buahnya, kamu mengenal mereka. Jadi orang Yahudi murid Yesus mengenal nabi palsu itu dari buahnya. Maka semisal orang Yahudi murid-murid Yesus punya teropong, dia akan meneropong nih, siapa di antara orang-orang di luar kita nih yang
kemudian memanggil Tuhan kita, guru kita sebagai Tuhan, lalu bernubuat, bermujizat pakai nama guru kita. Ditengok, oh ternyata Kristen. Dari mana Kristen ini kemudian mendapat pengajaran? Yang dari nabinya Paulus. Dari Nabi Paulus lah kalian ini mendapatkan pengajaran. Pengajaran yang mengakibatkan kalian masuk terjerat ke dalam poin tanda-tanda nabi palsu dari buah. Ingat bang, Jangan gelisah lah. coba anda baca kemudian di dalam Ketawa dulu lah. di dalam Matius 5 itu, Matius 7 itu nomor 15 sampai nomor 23 itu. Anda lihat di sana. baru. Anda lihat di situ. Oke, silakan Dari buahnya kamu dapat melihat dia kan? Dari buahnya. Apa buahnya? Buah dari nabi palsu ini apa? Memanggil Yesus Tuhan. Bisa langsung tiktokan aja Pak Devi, Bang Zuma, silakan. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Nah, pertanyaan saya, buah-buah nabi palsu ini ada di mana, Bang? Silakan. Langsung aja.